Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Yang sama-sama kita hormati kaum minoritas, bapak-bapak. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Kapolsek, Bapak MUI, pengurus masjid beserta seluruh anggota, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang hadir ini mendapat pahala jihad fi sabilillah. Kita bedah buku selama 30 menit, kalau dibaca dari awal sampai akhir 3 jam baru selesai. Jadi saya sudah pilih-pilih, yang ada bukunya buka halamannya, yang nggak ada lihat aja, pura-pura ngerti aja. Nanti rekamannya ada, bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Halaman 27. Apa hukum perempuan sholat ke masjid? Yang satu mengatakan perempuan nggak boleh ke masjid, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang sempit. Kenapa tiba-tiba angin kencang? Ternyata karena belum disebutkan nama Ustadz Wijoyanto. Begitu disebut langsung tenang kembali. Kalau Tuan pergi ke Padang, jangan lupa membeli soto. Kenapa tiba-tiba angin kencang? Karena belum disebut nama Ustadz Wijoyanto. Satu kelompok, fokusnya ke sini, jangan ke pantun. Satu kelompok mengatakan perempuan lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik dalam sholat dalam kamar, lebih baik dalam sholat dalam tempat yang paling sempit, tertutup, tidak dilihat orang. Itu ada dalilnya dalam hadis Sunan Abi Daud. Jadi kalau nanti ada ustadz yang ceramah, perempuan jangan ke masjid, di rumah aja, di kamar aja, di tempat ruang yang paling sempit, lebih selamat. Betul apa enggak betul? Betul kok, datang kemari. Karena ada hadis satu lagi, Beb. Hadisnya la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang perempuan datang ke masjid. Ini yang di depan saya ini perempuan apa perempuan jadi-jadian? Asli, original. Bukan habis operasi dari Thailand. Jangan larang perempuan ke masjid. Adakah pertentangan hadis yang pertama dengan hadis yang kedua? Memang susah mikir kalau belum makan siang ya. Hadis yang pertama mengatakan perempuan jangan ke masjid. Hadis yang kedua mengatakan jangan larang perempuan ke masjid. Nabinya berapa? 1. Kok hadisnya bisa berbeda? Makanya ada namanya ilmu mukhtaliful hadis. Jadi kalau ada orang mengatakan ini terjadinya kontradiktif antar masyarakat, banyak sekali pendapat begini begono, ini karena kita tidak berpegang kepada sunnah. Marilah kita kembali kepada sunnah, insya Allah kita akan bersatu. Orang hadisnya aja beda kok. Hadisnya 2. Yang satu mengatakan jangan ke masjid, yang satu mengatakan jangan larang orang ke masjid. Maka yang menyelesaikan masalah ini adalah ulama. Apa kata Imam Nawawi di halaman 28? Ustadz Somad nulis buku kok ditulis Arab gundulnya Pak Ustadz? Saya udah tulis terjemahnya. Seperti kita bertamu ke rumah orang, ada kacang, ada agar-agar, nggak usah dimakan semua, sesuaikan dengan kemampuan gigi. Kalau mampunya agar-agar, ya agar-agar aja, kacangnya jangan dikunyah. Kalau mampu semuanya, telan. Begitu juga buku ini. Kenapa ada Arab gundulnya? Bagi santri kiai baca Arab gundulnya. Saya nggak mampu, kan ada terjemahnya. Untuk apa Ustadz Arab buat Arab gundulnya? Supaya orang jangan nuduh Ustadz Somad, Ustadz penipu, pembohong. Iya cuma ngarang aja tuh, belum tentu ada. Ini dia. Idza lam yatarattab alaihi fitnatun wa annaha la takhruju matibatan. Kalau perempuan itu keluar rumah tidak menimbulkan fitnah dan tidak memakai parfum berlebih-lebihan. Kalau parfum hanya sekedar menghilangkan bau ketek, enggak apa-apa. Tapi kalau sampai berlebihan,
sampai imam di atas lantai 2 hilang ayatnya gara-gara. Wow. Menimbulkan fitnah. Selama perempuan itu cukup syarat, hukumnya ke masjid mubah. Boleh. Di Palestina, perempuan nggak boleh ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Di masjid raya atau masjid agung? Masjid Raya Al-Ittihad. Ada ibu-ibu ditangkap Israel? Nggak ada. Jadi kalau ada bapak-bapak yang bilang, kamu jangan ke masjid. Aslinya perempuan itu punya 5 hak terhadap suaminya. Bu, masih sadar? Ibu punya 5 hak terhadap suami. Yang pertama makan. Ibu udah makan? Yang kedua pakaian. Ibu sudah dikasih pakaian? Yang ketiga tempat tinggal. Sudah dikasih tempat tinggal? Yang kelima pendidikan. Aslinya suami yang mendidik istri. Tapi karena suaminya nggak bisa mendidik, maka dia lepas ke masjid untuk belajar. Bukan untuk arisan. Tapi kalau ada arisannya juga nggak apa-apa selama tidak ada unsur riba. Yang kelima, mesti ada perhatian dari suami. Karena kalau suami tidak memperhatikan istrinya, istrinya akan mencari perhatian suami orang. 5 kewajiban suami menjadi hak istri. Salah satunya pendidikan. Alhamdulillah Ustaz Somad, kata Pak Ketua Masjid Raya Al-Ittihad, masjid kita pengajiannya full dari subuh sampai isya, ada pengajian terus. Jadi kalau ibu di sini pengajian, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, bulan Ramadan, i'tikaf, tarawih, insya Allah setahun di sini lebih hebat dari mahasiswa yang masuk kampus, apalagi online. Jelas? Nanti kalau ada yang nanya, bolehkah perempuan ke masjid? Udah selesai kami bahas kemarin. Aku nggak ingat saking panjang ceritanya. Udah kami bahas dalam buku Ustadz Somad 99 tanya jawab. Kenapa ditulis 99? Karena kalau dibuat 88 nanti Densus tersinggung. 99 mengambil barokah Asmaul Husna.